Jangan lupa subscribe-nya lur semuanya. Makasih. Halo, jumpa lagi di channel saya Black Hole Audio. Di kesempatan kali ini saya mau mereview. Ini ada power build up yang isinya diganti dengan driver dan trafo Indonesia lur. Ini drivernya saya pakai Apex H1200 kelas H. Dan trafonya ini buatan Kediri, produknya Mas Dori Ahmad Kediri. Ini speknya saya kasih sekitar 60 FAC di trafonya dan 120 FAC, tapi ini trafonya dual CT 60 volt CT dual CT 60 volt kali 4. Ini saya mau share gimana cara instalasinya bagi teman-teman yang belum paham atau belum pernah. Ini gimana sih instalasinya, pas nggak sama kit input balance yang ada di powernya ini. Ya ini sangat bisa sekali, asalkan drivernya ini inputnya, jika inputnya pakai op amplifier yang pakai IC, ini kalau bisa cari yang penguat sistemnya non invert, jadinya koneknya sama ini pas. Ini sistemnya, ini inputnya keluarannya, ini panel input balance ini keluarannya non invert sama invert, tapi outputnya ini masukannya ini IC nya non invert, jadi pasannya non invert, jadi di drivernya, dari drivernya harus non invert juga biar sinkron. Oke, ini kebetulan drivernya dari MGE Power, invertnya inputnya sudah dirubah ya, jadi bisa untuk diaplikasikan, untuk dipasang di input balance bawaan build up bisa. Ini drivernya saya isi sendiri. Ini komponennya masih pakai standar, RR nya standar, tapi finalnya bagus. Ini saya kasih MCL, ini lur, saya kasih MCL, ini tipenya ini, dan pasangannya. Untuk fatnya saya kasih IRFP 260, ini yang original IOR, dan ini diodanya pakai MUR, produknya ON 3060. Untuk suplai 120 VAC atau 160 volt DC ini cukup, fatnya mampu. Ini kalau tegangannya mau dinaikin, misal mau pakai 124, 126 atau pakai 130 VAC dari trafo atau sekitar 172 volt DC, ini harus fatnya harus diganti. Yang yang handling tegangannya maxnya harus 250 FDC biar mampu. Kalau ini kekuatannya IRV 260, ini 200 volt DC. Jadi untuk tegangan 160 volt DC masih di kelasnya masih aman. Masih aman, lur. Oke. Seperti ini. Nah, ini untuk instalasi elko-nya. Caranya gini, ini untuk kipas, ini kipas fan. Ini untuk suplai kipas fan saya kasih 15 volt CT. Ini harusnya 18 volt CT ya lur, atau 17,5 volt CT. Ini karena kipasnya 24 volt.
DC, jadinya harus AC-nya harus sekitar 17 volt ya. Ini kencang banget, ini bukan kipas sensor, karena sensor bawaannya itu ikut driver di sensor jadi satu sama driver dari power bawaannya. Tapi ini saya lepas dan ini saya nggak kasih sensor, saya loskan, jadinya kencang banget muternya. Oke, ini drivernya saya kasih ini C4793 ya. Ini fastnya saya kasih 340. Ini drivernya saya tembakkan contekan punyanya TD, kelas TD ya, hasilnya bagus, menurut kuping saya enak, subnya rendahnya dapat banget ya. Atau bisa dikasih Toshiba juga bagus, atau NJW. Ini elko nya 12 kali epsilon 10.000 mikro 100 volt. Ini mampu untuk 130 VAC, mampu lur, dari trafo. Ini kiproknya saya pakai 50 ampere per PCS nya, 50 ampere 1200 volt, jadi total daya 200 ampere. Oke, dan ini power supply ekstranya ini sekitar 12 volt CT ya, dari trafo ke trafo ini jadi 15 volt DC. Ini untuk mensuplai kit panel input belnya. Ini input belnya pakai IC MC33078 dual op amplifier, dan ini saya kasih IC nya driver, saya kasih OPA 2134, lumayan renyah dan detail untuk midnya ya, mid hignya lumayan detail, dan untuk bassnya sangat natural sekali, instrumen musiknya keluar semua lur. Kalau mau sap-sapan rendah ini dikasih JRC 5532 untuk nada bass, tapi ini saya kasih OP aja. Oke, lanjut instalasi. Ini lampu LED panel depannya ini saya pasang manual, saya jumper pakai kabel biasa. Kameranya kurang padang, kurang detail, maaf, karena ini pakai kamera HP jadi kayak gini. Ini saya instalasi biasa lur. Ini kabelnya pakai yang biasa nggak apa-apa, asalkan kuat, nggak mudah putus, aman. Dan ini yang terpenting lagi, ini kabel input buat input dan potensio, ini usahakan pakai kabel scream yang terbungkus ya, untuk menghindari efek dengung, noise, gangguan signal dari ground liar ya. Dan ini usahakan untuk instalasinya groundingnya di driver dilangsungkan saja, maksudnya jadi star grounding di sini. Ini ada star groundingnya lur, jadi satu, jadi ini untuk menetralisir dengung lur. Oke, ini kesalahannya ini enggak saya kasih kalau dipasang dengung. Nah, ini groundnya dari power supply, maksudnya ini groundnya ya dari power supply jadi satu, ini saya potong karena dari driver saja, dari inputnya ini sudah terkoneksi dengan ground, jadinya ini enggak saya pasang. Ini kesalahan dikit tapi enggak apa-apa, sekarang sudah no dengung. Oke lur, ini untuk panel belakang. Ini panel belakangnya ini karena ini power build up jadinya bagus banget, boxnya tebel, cocok untuk touring
lebih aman banget daripada box-box produksi, maaf ya, untuk produksi Indonesia maksudnya. Ini ya semoga nanti produksi Indonesia untuk produksi pengrajin box-box bisa bikin lebih bagus lagi seperti Cina ya. Ini karena standarnya power untuk sound system touring ya, terutama untuk touring ini harus tebel. Ini harus tebel guys. Kalau nggak tebel ya bahaya nanti. Penyok juga, gembrodak ya kurang kurang dapat untuk apa itu? Untuk meredam getaran-getaran jika dibawa di mobil ya, atau di truk atau di mobil-mobil angkutan. Kalau untuk touring saya tetap rekomendasi box-box yang kayak build up ini, tebelnya dapat, kuat, jadinya power lebih awet, lebih aman lah, menghindari resiko yang tidak diinginkan. Nah, ini ada panel brake, paralel, stereo, semuanya aktif. Ini ada left dan ground. Ini maksudnya ground ini untuk koneksi dari power supply, ground power supply, koneksi ke body, ke box power ya. Dan untuk liftnya ini not connection, jadi disesuaikan lah engineer. Ini engineernya harus tahu. Ini biasanya dipakai untuk menghindari looping grounding ya. Kalau enggak, kalau di instalasinya sudah benar, maksudnya no dengung, ini pakai lift aja, aman. Oke, disesuaikan aja sesuai penggunaannya. Oke, kita nyalakan ya. Kita coba cek dulu tes DC offsetnya. Itu kan suara kipasnya kenceng banget karena sensornya saya lepas, nggak saya kasih, ribet lur ya. Oke, ini ada AVO digital. Usahakan untuk mengukur DC offset pakai AVO digital biar lebih detail. Oke, kita cek. Oke, kita cek 0,6. Oke, channel yang satunya lagi 0,9. Oke, jadi ini sangat aman sekali. Ini untuk aman sekali. Ini kipasnya saya kasih mode apa itu, menyebul ya, maksudnya dari belakang diarahkan ke depan, menyapu driver, pendingin drivernya. Ini lebih jauh lebih aman, tapi ya resikonya cuman kotor lah di dalam box, tapi nggak apa-apa. Beberapa bulan sekali diservis, maksudnya dibersihkan, itu lebih baik karena biar enggak korosi ya di dalam, biar enggak induksi. Kalau powernya bersih ya aman, kalau powernya kotor ya harus dibersihkan. Ini daripada kipas yang menyedot dari dalam disedot ke luar, itu emang bersih powernya, tapi resikonya kurang optimal di pendinginannya, jadi saya balik. Yaps, oke. Ini untuk perkiraan daya wattnya sendiri mungkin untuk supply segitu ya, di 120 volt DC 160 volt DC, di kemungkinan wattnya tembus sekitar 2350 watt ya. Ini spek trafonya murni 4,5 kV. Ini kalau belum di-load ya belum tahu, ini hanya perkiraan aja ya, karena berhubung osiloskop, dummy load dan gensetnya belum juga datang ya, terpaksa ini belum bisa diukur ya, masih pakai alat-alat seadanya manual. Ini kemungkinan besok nanti diukur, di load.
Ini punyanya Tusernya ini nggak mau drivernya diperbaiki karena rusaknya parah lur. Ini driver power class TD ini ya udah minta diganti kelasnya, jadi saya sekalian saya share aja. Ini power supply-nya juga ganti karena bawaannya trafonya 0 140 VAC dual, single supply dual, tapi dual 2 kali 0 140. Ini saya samarkan mereknya, bukannya jelek enggak, tapi ini permintaan dari yang punya. Bagus lur, tapi untuk servisnya kalau kelas TD itu mahal sekali door ya, harga vetnya aja mahal, dan transistor kecilnya itu juga spare partnya TD mahal. Ini kalau kelasnya murah. Kelebihan kelasnya itu kalau power supply dari genset atau dieselnya naik turun itu lebih aman daripada kelas TD. Kalau kelas TD sebisa mungkin power supply-nya harus stabil bener-bener. Enggak semua power class TD itu door gampang rusak ya, enggak semua. Ada beberapa pabrikan Cina yang produksinya itu awet, enggak tahu ya itu emang dari sononya ada settingannya yang fix atau enggak, itu mungkin bisa saja terjadi. Tapi kebanyakan memang kelas TD itu door. Tapi untuk revisi 2020 ini mungkin semua pabrikan Cina mungkin bagus, mulai dari produk produksinya kelas TD mungkin semua sudah direnovasi. Oke ya, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe-nya kalau ini bermanfaat, biar kalau ada video selanjutnya nggak ketinggalan lur. Ini hanya untuk sekedar sharing, untuk berbagi, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih awam, dan yang masih teman-teman yang sudah profesional ya maaf disimak ini videonya amatir. Oke, dari saya terima kasih, sampai jumpa lagi.